Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandi dari 11 TKR 2 dan rekan saya Raditya 11 TKR 2 akan membacakan konfigurasi RWD jenis MR. Konfigurasi RWD jenis MR. Kendaraan dengan konfigurasi RWD jenis MR atau dapat disebut juga konfigurasi MR merupakan kendaraan yang memiliki roda penggerak di sisi belakang dengan engine yang terletak di depan as roda belakang atau mendekati bagian tengah sasis kendaraan. Oleh karena posisi engine yang berada hampir di tengah-tengah sasis kendaraan, risiko overheat engine pada kendaraan cenderung tinggi. Hal tersebut disebabkan ke beberapa faktor, yaitu faktor desain, teknis, dan operasional. 1. Faktor-faktor desain yang menyebabkan risiko overheat yaitu kurangnya ruang untuk meletakkan sistem pendingin, posisi engine terlalu dekat dengan komponen interior, dan aliran udara yang terbatas. 2. Faktor teknis yang menyebabkan risiko overheat yaitu posisi engine yang terlalu dekat dengan sumber panas, exhaust system, ukuran radiator dan sistem pendingin yang lebih kecil, serta aliran oli engine yang terganggu. 3. Faktor-faktor operasional yang menyebabkan overheat yaitu penggunaan kendaraan dalam kondisi ekstrim, gaya berkendara yang agresif, dan kondisi jalan yang buruk. Oleh karena itu, kendaraan yang menggunakan konfigurasi MR cenderung berupa mobil mewah jenis supercar atau sportcar karena mampu menggunakan sistem pendingin canggih, sistem pendingin liquid cooled atau air cooled. Contohnya seperti Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan, Porsche 911 GT3, dan McLaren 720S. Konfigurasi RWD jenis RR. Kendaraan dengan konfigurasi RWD jenis RR atau dapat disebut juga konfigurasi RR merupakan kendaraan dengan engine serta roda penggerak yang terletak di sisi belakang kendaraan. Saat ini kendaraan yang menggunakan konfigurasi RR sudah sangat jarang ditemukan. Konfigurasi ini banyak ditemukan dalam beberapa mobil klasik. Beberapa mobil yang menggunakan konfigurasi RR antara lain Dimage DeLorean, Porsche seri 911, Fit 500 Classic, dan Volkswagen Beetle. C. Kelebihan dan kekurangan konfigurasi MR atau RR. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan kendaraan dengan drivetrain konfigurasi MR dan RR. 1. Kelebihan konfigurasi MR dan RR secara umum. Berikut kelebihan kendaraan yang menggunakan drivetrain konfigurasi MR ataupun RR secara umum. Memiliki traksi yang baik pada roda penggerak belakang. B. Memiliki konstruksi yang relatif sederhana karena tidak menggunakan power propeller. C. Memiliki efisiensi yang relatif baik karena tidak menggunakan power propeller. 2. Kelebihan spesifik konfigurasi MR. Kendaraan dengan konfigurasi MR memiliki beberapa kelebihan spesifik berikut. Memiliki keseimbangan beban yang baik sehingga pengemudi menjadi lebih mudah. Hal ini dibantu dengan letak engine yang mendekati bagian tengah kendaraan. Memiliki stabilitas yang relatif lebih baik. 3. Kelebihan spesifik konfigurasi RR. Berikut beberapa kelebihan spesifik konfigurasi RR. Beban yang diletakkan di sisi belakang menghasilkan pengereman dengan performa yang paling baik. B. Memiliki traksi yang sangat baik di bagian belakang kendaraan. C. Titik beban yang terletak di bagian belakang menyebabkan roda depan memiliki pengemudian yang ringan sehingga pengemudi kendaraan menjadi lebih mudah. 4. Kekurangan MR dan RR secara umum. Kekurangan kendaraan MR dan RR secara umum adalah sebagai berikut. Kendaraan konfigurasi MR dan RR cenderung memiliki understeer tetapi dapat mengalami oversteer secara langsung ketika terjadi slip. Jenis oversteer tiba-tiba ini disebut istilah snap oversteer. Hal ini akan menyebabkan kendaraan MR ataupun RR menjadi sangat sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi. B. Kendaraan MR dan RR cenderung memiliki sistem pendingin yang relatif buruk. Hal ini karena radiator yang bekerja untuk mendinginkan engine tidak mendapatkan udara dingin saat kendaraan bergerak seperti kendaraan engine depan. C. Kendaraan MR dan RR cenderung memiliki prosedur perbaikan yang sulitkan meletak engine dan memindah tenaga yang tidak konvensional. 5. Kekurangan spesifik MR. Kekurangan yang spesifik spesifik untuk kendaraan konfigurasi MR adalah sebagai berikut. Letak engine yang berada di dekat bagian tengah kendaraan menyebabkan ruangan kabin menjadi lebih sempit.
B. Engine serta komponen pemilik tenaga yang terletak di tengah kendaraan memiliki prosedur perbaikan yang sulit karena peletakannya yang kompleks. 6. Kekurangan spesifik RR. Berikut merupakan kekurangan spesifik dari kendaraan konfigurasi RR. A. Persebaran bebannya lebih timpang ke sisi belakang menyebabkan kemungkinan terjadinya slip dan oversteer meningkat. B. Pemosisian tangki bahan bakar menjadi lebih sulit akibat engine yang mengambil tempat di sisi belakang kendaraan. C. Traksi roda depan yang kecil dapat menyebabkan kendaraan menjadi sulit dikendalikan saat permukaan jalan licin atau dilapisi es. 4. Konfigurasi 4WD dan AWD. Kendaraan dengan drivetrain konfigurasi 4WD, 4-wheel drive, dan AWD, all-wheel drive, merupakan kendaraan yang dapat menggunakan seluruh, umumnya 4 rodanya sebagai roda penggerak. Kendaraan jenis 4WD dan AWD masih dapat dianggap sama, tetapi secara teknis memiliki perbedaan tertentu. Kendaraan dengan konfigurasi 4WD memiliki opsi untuk mengoperasikan keempat roda 4x4 atau hanya mengoperasikan 2 roda saja 4x2 dengan menggunakan komponen transfer case atau box. Sementara itu, kendaraan AWD selalu menggunakan seluruh rodanya sebagai roda penggerak. Kendaraan dengan konfigurasi ini memiliki sistem ABS di setiap roda kendaraan untuk mencegah slip sehingga memastikan keempat roda kendaraan selalu dapat beroperasi sebagai roda penggerak secara optimal. Kendaraan 4WD atau AWD umumnya memiliki engine yang terletak di bagian depan kendaraan. Namun ada beberapa model kendaraan yang sangat langka dengan engine terletak di tengah atau di bagian belakang kendaraan. Konfigurasi 4WD ataupun AWD dengan engine di tengah disebut M4 mid engine 4-wheel drive, sedangkan konfigurasi dengan engine di sisi belakang disebut R4 rear engine 4-wheel drive. Meskipun penggunaan konfigurasi 4WD ataupun AWD identik dengan mobil off-road atau kendaraan berat seperti truk, konfigurasi ini juga umum dipakai di berbagai mobil sport serta mobil balap karena transaksi yang baik. Beberapa jenis kendaraan 4WD atau AWD adalah Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser, Honda CR-FF, Nissan Seri GT R, dan berbagai mobil lainnya. A. Layout komponen konfigurasi 4WD dan AWD. Layout komponen pemilik tenaga pada konfigurasi 4WD ataupun AWD memiliki beberapa jenis layout tergantung dengan peletakan transfer case, yaitu di belakang atau di tengah-tengah as roda depan. Kedua, layout tersebut berbeda karena terdapat perbedaan dalam bentuk engine yang digunakan pada layout dengan transfer case di belakang as roda depan. Engine yang digunakan memiliki bentuk membujur, sementara itu konfigurasi dengan transfer case di tengah as roda depan memiliki bentuk engine yang melintang. Jika gambar tersebut dilihat secara sekilas, drivetrain jenis 4WD dan AWD memiliki layout yang mirip dengan konfigurasi lain seperti FR. Kedua jenis drivetrain ini menggunakan poros propeller untuk mengalirkan tenaga dari engine ke roda belakang. Salah satu perbedaan yang terlihat adalah drivetrain 4WD dan AWD menggunakan lebih dari satu diferensial gardan untuk mengakomodasi roda depan dan belakang. B. Alur pemindahan tenaga 4WD dan AWD. Pada dasarnya, pemindahan tenaga konfigurasi 4WD dan AWD memiliki alur yang mirip dengan konfigurasi FR untuk roda belakang dan FF untuk roda depan karena memanfaatkan poros propeller dan taran eksel. Perbedaan yang paling signifikan adalah pemanfaatan transfer case. Transfer case adalah konfigurasi 4WD dan AWD memiliki fungsi untuk membagi tenaga atau roda depan dan roda belakang. Cara kerja transfer case mirip dengan gardan, hanya saja transfer case dapat menyalurkan tenaga ke dua as roda yang berbeda. C. Kelebihan dan kekurangan konfigurasi 4WD dan AWD. Sama seperti diferensian konfigurasi lain di drivetrain, konfigurasi 4WD dan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut kelebihan dan kekurangan drivetrain konfigurasi 4WD dan AWD. 1. Kelebihan konfigurasi 4WD dan AWD. Kendaraan dengan drivetrain konfigurasi 4WD dan AWD memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut. A. Traksi yang dimiliki keempat roda memungkinkan kendaraan untuk beroperasi dengan baik dalam berbagai medan seperti medan off-road, jalan licin, jalan mendaki curam, dan jalan dilapisi es. B. Traksi yang baik memungkinkan kendaraan 4WD dan AWD untuk melakukan penarikan towing kendaraan lain dengan baik. Memiliki ketahanan selip akibat oversteer atau understeer yang sangat baik. D. Memiliki akselerasi yang baik karena traksi dari keempat roda penggerak.
2. Kekurangan konfigurasi 4WD dan AWD. Kekurangan kendaraan dengan drivetrain konfigurasi 4WD dan AWD adalah sebagai berikut. A. Tingkat efisiensi bahan bakar yang buruk. Hal ini karena kendaraan transmisi 4WD dan AWD menggunakan engine yang lebih besar untuk menggerakkan keempat roda. Penggunaan engine yang lebih besar mengakibatkan penggunaan bahan bakar yang lebih boros. Selain itu, kendaraan 4WD dan AWD cenderung lebih berat sehingga mengurangi efisiensi penggunaan bahan bakar. B. Tingkat efisiensi pemilihan tenaga yang kurang baik karena banyaknya sambungan yang diperlukan dari satu komponen menuju komponen lainnya untuk mengantarkan tenaga dari engine. C. Jumlah komponen yang banyak menyebabkan harga produksi dan jual kendaraan 4WD dan AWD menjadi cukup mahal. Selain itu, perakitan yang kompleks menyebabkan proses pemeliharaan sistem pemindah tenaga menjadi rumit. Rangkuman 1. Drivetrain atau sistem pemindah tenaga merupakan serangkaian komponen yang bekerja dalam suatu kesatuan yang berfungsi untuk meneruskan tenaga mekanik yang dihasilkan oleh engine kendaraan menuju roda-roda penggerak sehingga memungkinkan kendaraan bergerak. 2. Axle shaft atau asporos roda merupakan komponen sistem pemindah tenaga berupa batang logam yang menghubungkan kedua roda sisi kanan dan kiri. 3. Propeller shaft atau poros propeller. Propeller shaft merupakan komponen sistem pemindah tenaga yang berfungsi memindahkan torsi dari transmisi menuju diferensial atau gardan. 4. Transfer case atau transfer box merupakan komponen sistem pemindah tenaga dengan konfigurasi 4WD atau AWD yang memiliki kemampuan untuk menggunakan seluruh rodanya sebagai roda penggerak. 5. Transmisi merupakan komponen sistem pemindah tenaga yang berfungsi meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh engine menuju drive shaft dan drive axle untuk menggerakkan roda. 6. Diferensial atau gardan merupakan komponen sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk menurunkan torsi dari propeller shaft menuju roda penggerak. 7. Transmission merupakan unit gabungan dari sistem transmisi, axle shaft, dan diferensial yang terintegrasi. 8. Berdasarkan roda penggeraknya, jenis drivetrain dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu roda penggerak depan front wheel drive atau FWD, roda penggerak belakang rear wheel drive atau RWD, dan four wheel drive atau all wheel drive atau 4WD dan AWD yang keempat atau seluruhnya merupakan roda penggerak kendaraan. 9. Konfigurasi FF front engine front drive merupakan konfigurasi sistem pemindah tenaga dengan posisi engine dan roda penggerak yang terletak di bagian depan kendaraan. 10. Konfigurasi FF dibagi menjadi 2 jenis, yaitu engine membujur atau longitudinal dan engine melintang atau transversal. 11. Konfigurasi FR atau front engine rear drive merupakan konfigurasi drivetrain dengan letak engine di bagian depan dan roda penggerak di bagian belakang kendaraan. 12. Kendaraan RWD lainnya dapat memiliki konfigurasi MR midship engine rear drive atau RR rear engine rear drive. 13. Kendaraan dengan konfigurasi MR memiliki roda penggerak di bagian belakang dengan engine yang terletak di depan as roda belakang atau mendekati bagian pengas sasis kendaraan. 14. Kendaraan dengan konfigurasi RR merupakan kendaraan dengan engine serta roda penggerak yang terletak di bagian belakang kendaraan. 15. Kendaraan dengan konfigurasi drivetrain 4WD atau four wheel drive dan AWD all wheel drive merupakan kendaraan yang dapat menggunakan seluruh atau 4 rodanya sebagai roda penggerak. Sistem kopling. A. Prinsip dasar sistem kopling. Sistem kopling merupakan komponen penyusun dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk memindahkan tenaga putar atau torsi dari engine menuju transmisi. Cara kerja sistem kopling dapat divisualisasikan dengan ilustrasi berikut. Berdasarkan gambar tersebut terlihat dua lempengan A dan B yang terpasang pada porosnya masing-masing. Saat lempeng A berputar dengan kecepatan tertentu, lempeng B didekatkan dengan lempeng A sehingga lempeng A dan B saling menempel. Hal ini akan menyebabkan lempeng B berputar mengikuti kecepatan putaran lempeng A. Pada saat awal menempel, putaran lempeng B akan lebih lambat dari lempeng A karena terjadi selip. Selanjutnya, ketika lempeng B menyatu dengan lempeng A, tidak lagi terjadi selip di antara keduanya sehingga putaran dari lempeng A akan diteruskan menuju lempeng B dengan putaran yang sama. Dengan demikian, putaran dari lempeng A dapat disalurkan ke lempengan B secara halus dan tanpa entakan yang signifikan.
Tentunya sistem kopling terdiri atas berbagai macam komponen yang lebih kompleks daripada komponen pada gambar 2.2. Berikut komponen penyusun sistem kopling. 1. Plat kopling atau clutch disc. Plat kopling atau clutch disc merupakan komponen sistem kopling yang secara langsung menghubungkan engine dengan poros input transmisi. Plat kopling biasanya terbuat dari bahan tertekstur gesekan yang kuat seperti keramik, logam, atau bahan komposit. Ada dua jenis kopling secara umum yang dibedakan berdasarkan jenis peredam torsinya, yaitu jenis peredam torsi karet dan peredam torsi pegas atau coil. Komponen-komponen yang penyusun plat kopling adalah sebagai berikut. A. Kampas kopling. Kampas kopling atau clutch fetching atau clutch lining adalah komponen plat kopling yang berfungsi menyalurkan putaran dari engine menuju transmisi. Kampas kopling terbuat dari material dengan koefisien gesek yang besar sehingga membutuhkan ketahanan pasang yang baik. Juga, kampas kopling memastikan pemindahan tenaga dari engine menuju transmisi terjadi tanpa selip. Selain itu, kampas kopling juga berfungsi mengurangi bunyi yang disebabkan oleh pengoperasian kopling seperti ganti gigi transmisi. B. Peredam torsi. Peredam torsi atau torsion damper merupakan komponen plat kopling yang berfungsi meredam torsi yang terjadi ketika memindahkan tenaga dari putaran engine menuju transmisi. Peredam torsi menggunakan pemilihan tenaga yang lebih mulus. Jenis peredam torsi yang umum digunakan dapat berupa peredam karet atau pegas coil. C. Clutch hub. Clutch hub merupakan komponen plat kopling berupa alur gigi yang terpasang di bagian tengah plat dan memiliki kontak langsung dengan poros input sistem transmisi. Clutch hub berfungsi memutuskan dan menghubungkan pemindah tenaga dari engine menuju transmisi setiap kali kopling ditekan. Penutup kopling. Clutch cover. Tutup kopling atau clutch cover adalah komponen yang menekan plat kopling sehingga menyatu dengan flywheel. Makin kuat tekanan pegas yang ada di tutup kopling, makin kuat plat kopling menyatu dengan flywheel. Jenis penutup kopling dibagi menjadi dua berdasarkan jenis pegas yang digunakan, yaitu pegas coil atau pegas diafragma. Tipe pegas coil. Penutup kopling tipe ini dilengkapi dengan 3 tuas penekan atau pressure lever serta 3 pegas ulir coil spring di 3 lokasi dalam plat. Komponen pressure plate berbentuk lingkaran baja tipe pegas coil lebih banyak digunakan pada kendaraan berat. Penutup kopling tipe gas coil memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengoperasikan pedal kopling sehingga memerlukan adanya penambahan tenaga seperti booster. 2. Pegas yang hanya terpasang pada 3 lokasi pada plat penekan mengakibatkan penekanan menjadi kurang merata. 3. Kausan yang terjadi pada plat kopling dapat memengaruhi tekanan pada plat penekan. 4. Jika permukaan penutup tipe pegas coil tidak rata, kopling menjadi tidak seimbang. 5. Makin tinggi kecepatan engine, makin berkurang tekanan pegas terhadap plat penekan akibat gaya sentrifugal. 6. Memerlukan ruang aksial yang relatif besar. 7. Menggunakan komponen yang relatif banyak sehingga konstruksi juga lebih kompleks. 8. Memiliki konstruksi yang lebih kokoh dibandingkan dengan jenis pegas diafragma sehingga lebih cocok digunakan untuk kendaraan yang lebih berat. 9. Memiliki daya tahan yang tinggi, kinerja yang stabil, serta mampu mengurangi getaran yang dihasilkan. B. Tipe pegas diafragma. Penutup kopling ini tipe dilengkapi dengan pegas diafragma yang juga berfungsi sebagai tuas penekan pressure lever dan plat penekan pressure plate. Tipe ini lebih banyak digunakan pada kendaraan ringan. Penutup kopling tipe pegas diafragma memiliki beberapa karakteristik, yaitu berikut. 1. Pengoperasian pedal kopling membutuhkan tenaga yang relatif kecil dibandingkan tipe pegas coil. Pegas yang terpasang secara merata pada plat penekan mengakibatkan penekanan terhadap plat penekan relatif lebih merata. 3. Keawasan yang terjadi pada plat kopling tidak akan mengurangi tekanan pada plat penekan. 4. Selama sekeliling permukaannya rata, kopling akan tetap seimbang. 5. Tekanan pegas tetap konstan dan tidak terpengaruh oleh gaya sentrifugal meskipun kecepatan engine tinggi. 6. Tidak memerlukan ruang aksial yang besar sehingga sirip-sirip pendingin dapat dilakukan pada plat penekan sehingga penutup kopling memiliki sistem pendingin yang lebih efisien. 7. Konstruksinya lebih sederhana dibandingkan tipe pegas coil.
8. Memiliki konstruksi yang relatif lebih lemah dibandingkan pegas diafragma sehingga lebih cocok digunakan pada kendaraan ringan. 3. Sistem pembebas kopling. Sistem pembebas kopling atau unit penggerak kopling adalah komponen yang berfungsi membebaskan plat kopling dari putaran engine. Komponen berfungsi setiap kali dilakukan pergantian gigi tingkat kecepatan pada transmisi. A. Komponen sistem pembebas kopling. Sistem pembebas kopling terdiri atas beberapa komponen yang bekerja dalam suatu kesatuan. Berikut yang merupakan instruksi terkait komponen-komponen pada sistem pembebas kopling. Komponen-komponen pada sistem pembebas kopling adalah sebagai berikut. 1. Pedal kopling, clutch pedal. Pedal kopling atau clutch pedal merupakan komponen input mekanik sistem pembebas kopling yang berfungsi untuk mengendalikan kerja kopling. Pengoperasian pada kopling dilakukan dengan menginjaknya. Input dari pedal kopling menyebabkan sambungan pemindah tenaga engine dengan transmisi terputus sehingga memungkinkan pemindahan roda gigi tanpa terjadinya stalling atau pemberhentian pada engine. 2. Batang pendorong atau push rod. Batang pendorong atau push rod merupakan komponen pedal kopling dengan silinder master sistem pembebas kopling. 3. Penampung fluida reservoir. Penampung fluid atau reservoir merupakan tempat penampungan fluida sistem kopling. Fluida kopling memiliki fungsi untuk menghasilkan tekanan hidraulis dari input mekanik pedal dalam operasi dalam gigi serta memastikan operasi sistem kopling berjalan dengan mulus. Fluida dalam sistem kopling umumnya sama jenisnya dengan fluida sistem rem. 4. Pipa tekanan pressure pipe. Pipa tekanan atau pressure pipe merupakan komponen silinder master yang menyalurkan fluida dan tekanan hidraulis dari input pedal kopling menuju silinder pembebas. 5. Silinder pembebas atau release silinder. Silinder pembebas atau release silinder merupakan komponen sistem pembebas kopling yang berfungsi untuk menerima tekanan hidraulis dari silinder master untuk diteruskan menuju garpu pembebas. Silinder pembebas juga dikenal sebagai closed slave silinder atau CSC. 6. Garpu pembebas atau release fork. Garpu pembebas atau release fork merupakan komponen sistem pembebas kopling berfungsi meneruskan tenaga dari silinder pembebas dan mengubahnya dari tenaga hidraulis menjadi tenaga mekanis yang akan diteruskan ke release bearing atau bantalan pembebas. 7. Bantalan pembebas release bearing. Bantalan pembebas atau release bearing merupakan komponen sistem pembebas kopling berfungsi meneruskan tenaga mekanis dari garpu pembebas untuk menekan pegas diafragma. 8. Pegas diafragma atau diaphragm spring. Sesuai dengan yang dipelajari sebelumnya, pegas diafragma merupakan salah satu jenis tutup kopling yang umum digunakan. Tutup kopling atau clutch of clover adalah komponen yang menekan plat kopling sehingga menyatu dengan flywheel. 9. Plat penekan pressure plate. Plat penekan atau pressure plate merupakan komponen tutup kopling yang berfungsi secara langsung menekan plat kopling atau clutch disc untuk meneruskan tekanan dari plat kopling menuju kampas kopling. 10. Plat kopling clutch disc. Plat kopling atau clutch disc merupakan komponen sistem kopling yang secara langsung menghubungkan engine dengan poros input transmisi. B. Jenis sistem pembebas kopling. Sistem pembebas kopling dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dengan mekanisme pembebas kopling berikut merupakan kedua jenis sistem pembebas kopling tersebut. 1. Tipe mekanis. Sistem pembebas kopling dengan unit penggerak mekanis merupakan sistem pembebas kopling yang menggunakan kabel pembebas clutch release kabel. Baja sebagai mekanisme pembebas dengan cara menarik garpu pembebas. Tipe kopling ini sudah jarang ditemukan pada kendaraan modern dan lebih umum ditemukan pada kendaraan klasik. Jika dibandingkan dengan tipe hidraulis modern, sistem kopling dengan unit penggerak mekanis memiliki komponen yang lebih sederhana dan rasa penekanan kopling yang lebih kaku. Beberapa kekurangan yang dimiliki adalah penekanan pedal yang dibutuhkan lebih berat, kabel dapat putus, serta memerlukan penyesuaian dan lubrikasi ulang secara berkala. 2. Tipe hidraulis. Sistem pembebas kopling tipe hidraulis merupakan sistem pembebas kopling yang menggunakan fluida hidraulis untuk meneruskan input dari pedal kopling menuju silinder master lalu ke silinder pembebas yang menggerakkan garpu pembebas. Jenis sistem pembebas tipe hidraulis merupakan jenis yang paling umum ditemukan di kendaraan modern dan tidak jarang pula pengguna mobil klasik mengkonversikan pembebas kopling mekanis menjadi tipe hidraulis tidak seperti kopling mekanis. Kopling hidraulis tidak memerlukan penyesuaian yang banyak selama fluida hidraulis masih cukup.
memiliki operasi pedal kopling yang ringan serta penggunaan yang mulus. Kekurangan yang dimiliki kopling tipe hybrid adalah komponennya yang kompleks menjadikan proses perawatan perbaikan yang cukup mahal, rentan terhadap kebocoran fluida, serta membutuhkan proses bleeding secara rutin untuk merawatnya. C. Cara kerja sistem pembebas kopling. Cara kerja sistem pembebas kopling dibedakan menjadi tipe hidrolis dan mekanis. Berikut cara kerja kedua jenis sistem pembebas kopling tersebut. 1. Tipe hidrolis. A. Gerakan free fly. Free fly atau gerak bebas pedal kopling adalah jarak dari posisi pedal sebelum diinjak sampai posisi pedal diinjak. Tetapi pemindahan input dari pedal belum sampai pada release bearing atau bantalan pembebas kopling. Pada ujung gerakan ini, kopling hanya sekadar menempel dengan gas diafragma sehingga tidak menekan pelat kopling. Free fly pada kopling dapat disetel dengan menyesuaikan panjang batang penekan atau push rod. Ukuran free fly yang sesuai dapat minimalisasi terjadi setiap selip pada kopling sehingga mencegah aus yang lebih dan memperpanjang umur pakai kopling. B. Sebelum pedal kopling diinjak, posisi pas rod atau batang penekan secara tetap selalu tertarik ke arah pedal kopling oleh pegas pengembali pedal. Connecting rod atau batang penghubung yang terpasang pada ujung piston secara tetap selalu terdorong ke belakang sehingga inlet port selalu terbuka. Kondisi pembebas kopling dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ruang A adalah ruang yang menuju ke release silinder, sedangkan ruang B adalah ruang yang menuju ke reservoir. C. Saat pedal kopling diinjak, push rod mendorong piston ke depan, buka kurung ke arah kiri, fluida di dalam silinder mengalir melalui katup inlet masuk ke reservoir. Ketika piston bergerak lebih dalam ke kiri, batang penghubung dipisahkan dari penahan gas dan katup inlet menutup jalur aliran yang menuju reservoir. Tekanan hidrolis pada ruang A meningkat dan selanjutnya diteruskan ke piston release silinder. D. Saat pedal kopling dilepas, piston didorong kembali ke arah kanan oleh pegas kompresi dan tekanan hidrolis menurun. Ketika piston kembali ke tempat semula, batang penghubung tertarik ke arah kanan oleh pegas penahan. Setelah itu, katup inlet membuka kembali jalur aliran fluida ke reservoir sehingga ruang A dan B terhubung kembali. 2. Tipe mekanik. Saat pedal kopling diinjak sedikit, release kabel atau kabel pembebas akan tertarik. Selanjutnya garpu pembebas atau release fork ditarik menuju bantalan pembebas release bearing sehingga bantalan pembebas menyentuh ujung tuas penekan. Gerakan pedal dari keadaan bebas belum diinjak sampai bantalan pembebas menyentuh ujung tuas menekan ujung pegas diafragma pada kopling tipe gas diafragma. Ini adalah jarak gerak bebas pedal kopling atau free fly. Apabila pedal diinjak, bantalan pembebas akan terus mendorong ujung tuas penekan sehingga pressure plate atau pelat penekan akan terungkit menjauh dari flywheel melawan tekanan gas. Hal ini membuat pelat kopling clutch disc terbebas dari putaran flywheel engine. Apabila pedal dibebaskan dari injakan, pegas pengembali return spring akan mengembalikan pedal ke posisi semula dan pelat penekan akan kembali menekan pelat kopling ke arah menyatu dengan flywheel dengan bantuan pegas penekan. D. Silinder pembebas kopling. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, silinder pembebas kopling merupakan komponen sistem pembebas kopling yang berfungsi menerima tekanan hidrolis dari silinder master untuk diteruskan menuju garpu pembebas. Silinder pembebas kopling dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengaturan gerakan bebasnya atau free fly, yaitu self adjusting dan adjustable. Kedua jenis silinder pembebas dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.